Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, jumpa lagi dalam Sabda Sadik. Dan hari ini tema kita berbicara tentang Daud pembasmi raksasa. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang Daud mengalahkan atau pembasmi raksasa, bicara raksasa siapa lagi kalau bukan Goliat ya Bapak Ibu. Dan kita melihat sejarah daripada seorang yang bernama Goliat ini, ternyata Goliat ini adalah seorang pejuang atau seorang pahlawan yang jago dalam pertempuran, jago bertempur, sudah terlatih di dalam bertempur. Dan dia bukan hanya terlatih dalam bertempur, tetapi badannya ini besar sekali, makanya dikatakan dia raksasa gitu. Jadi memang kalau kita melihat dalam sejarah dikatakan bahwa Goliat adalah seorang Filistin atau pejuang Filistin, diperkirakan memiliki tinggi sekitar 2,9 hingga 3,2 meter atau 9 kaki 6 inci dan 10 kaki 6 inci. Memang tidak secara eksplisit Alkitab mencatat Goliat ini keturunan Nephilim atau yang dimaksud keturunan setengah manusia setengah malaikat gitu ya. Tetapi dalam tafsiran Alkitab mencatat bahwa kemungkinan adalah keturunan yang berasal dari suku Repaim yang dikenal sebagai orang-orang besar atau suku raksasa, sebagai orang-orang raksasa gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-58 tentunya kita akan melihat bagaimana perkelahian Daud dan juga Goliat. Tapi kita akan baca beberapa ayat saja. Di dalam ayat 42 dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu ia berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, pancungnya lapalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat pertempuran dari seorang yang bernama Daud dan Goliat ini, tentunya kita bisa belajar dari dan merenungkan beberapa poin penting yang bisa kerenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu berbicara tentang iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Daud itu tidak gentar, tidak takut, dia tetap berani menghadapi seorang yang bernama Goliat, karena dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan pernah tinggalin dia. Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan lepaskan dia. Tuhan bukan hanya menyertai, tetapi Tuhan juga lah yang akan menolong Daud untuk memberikan kemenangan. Jadi keberanian Daud dalam kebenaran ini, Daud berani menghadapi Goliat bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena ia berjuang demi nama Tuhan. Kalau kita melihat dari fisik Daud dan juga Goliat ini, perbedaannya jauh sekali Bapak Ibu. Goliat ini keturunan raksasa, tapi Daud ini bisa dibilang mungil gitu, kecil gitu ya. Tetapi dia adalah orang yang luar biasa, memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Jadi kita belajar pesan moral dari kebenaran firman Tuhan ini tentunya adalah, mari kita jangan pernah merendahkan atau memandang rendah orang lain. Kita bisa melihat bagaimana ketika Goliat meremehkan Daud karena usianya yang masih muda gitu ya. Tetapi Daud itu luar biasa, dia percaya bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk melakukan perkara yang besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak melihat fisik orang lain atau
kita tidak merendahkan orang lain, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan mengalami kemenangan. Jadi di sini Daud menyadari bahwa kemenangan bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan yang berperang untuknya. Nah, Bapak Ibu, aplikasi dari kebenaran firman Tuhan ini sendiri adalah mari kita jangan bergantung kepada kekuatan kita. Kita bergantung dan belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana potensi di dalam diri sendiri, kemudian melihat potensi dari diri orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan potensi yang bisa dikembangkan. Jadi jangan meremehkan potensi diri sendiri maupun orang lain, karena Tuhan bisa menolong atau memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa melewati segala sesuatu, sekalipun dalam masalah-masalah yang besar. Karena itu mari kita fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Saat kita menghadapi kesulitan, jangan terpaku pada masalahnya. Alihkan fokus kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan selalu memberikan kemenangan kepada orang yang beriman dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.